Oke, kita ke pertanyaan terakhir malam hari ini ya, dari Marshall Rao. Dia bertanya, mau tanya nih, apakah kita munafik kalau kita hanya berdoa saja setiap mau masuk Sabat tapi tidak bisa menguduskannya, terpaksa harus bekerja di hari Sabat. Jadi bagaimana menurut Pak Pendeta? Terima kasih, ini bisa panjang ini, walaupun disebut pertanyaan terakhir. Mau kita jawab atau nanti? Aja Pendeta. Boleh dijawab Pendeta. Boleh dijawab, oke, terima kasih. Semua kita punya tantangan. Kita mau bertahan hidup, kita perlu pekerjaan. Supaya kita boleh mendapatkan nafkah untuk kita dan juga bisa menafkahi keluarga, istri dan anak-anak. Ada banyak tantangan. Tapi kita tidak akan bahas mengenai bekerja di hari Sabat, karena itu sudah jelas. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 berhenti. Jadi Alkitab tidak mengajarkan kepada kita bekerja 7 hari. Alkitab mengajarkan kerja 6 hari. Hari yang ke-7, hari Sabat, itu berhenti. Pertanyaannya di sini adalah, apakah kita munafik? Kalau kita hanya berdoa saja, tidak mau masuk Sabat, tapi tidak setiap mau masuk Sabat, tapi tidak bisa menguduskannya. Ya mungkin saya tanya balik lagi kepada Marshall Rao, apakah tidak bisa menguduskan atau tidak mau menguduskan? Beda tidak bisa menguduskan dengan tidak mau menguduskan. Kalau orang mau menguduskan, dia akan mencari jalan untuk menguduskan hari Sabat, dan pasti Tuhan akan buka jalan. Kalau manusia sendiri punya pepatah yang mengatakan kalau ada kemauan ada jalan, apalagi kalau pepatah itu diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita mau dan kita serahkan kemauan itu kepada Tuhan, pasti ada jalan untuk mengikuti perintah-perintahnya. Lalu bagaimana dengan kata munafik? Apakah memang bisa seseorang itu munafik? Ya, kita tahu bisa mendefinisikan apa itu munafik. Tapi kita baca saja apa yang dimaksudkan dengan munafik. Yesus sebutkan beberapa kali di Matius pasal yang ke-23. Saya mau kasih tahu ada berapa kali dia sebut kata munafik di sini. Yang pertama dia sebutkan munafik itu di ayat yang ke-14. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik. Oh, dia katakan juga di ayat 13, hai kamu orang munafik. Ayat 15, hai kamu orang munafik. Sudah 3 itu. Lalu kemudian ayat yang ke-25, 23, kamu orang munafik. Ayat 25, kamu orang munafik. Ayat 27, kamu orang munafik. Ayat 28, kamu orang munafik. Hitung-hitung kayaknya ada 7 kali dia mengatakan kepada orang-orang Farisi itu bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Jadi kalau sampai 7 kali Yesus ulangi, memang kemunafikan mereka itu sempurna sekali. Sampai 7 kali disebutkan. Apa yang dimaksudkan dengan munafik? Yang pertama, ayat 13, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi orang yang berusaha masuk. Orang yang mau masuk kerajaan sorga, mereka halangi, mereka juga tidak masuk. Itu munafik. Ayat 14. Kenapa disebut munafik? Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang. Mereka tidak mempunyai kasih kepada orang-orang yang perlu diperhatikan. Menelan rumah janda-janda artinya mereka tidak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tapi mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Itu munafik. Ayat 15, kenapa disebut munafik? Sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, menobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lipat lebih jahat dari kamu sendiri. Itu namanya munafik. Kenapa disebut munafik? Ayat 23. Sebab persepuluhan mereka setia,
tetapi mereka mengabaikan belas kasihan dan kesetiaan dan keadilan. Yesus katakan itu munafik. Supaya tidak munafik, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kenapa disebut munafik? Ayat 25, cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luar, tapi dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Ayat 27, kenapa munafik? Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, di luarnya tampak bersih, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Itu disebut munafik. Jadi ada memang yang namanya munafik. Saya tidak mau menghakimi karena beda keadaan setiap orang. Termasuk pertanyaan saudara Marcel ini, saya tidak mau menghakimi. Tapi mari kita belajar Alkitab dan kita minta kepada Allah untuk menyelidiki hati kita. Karena ada ayat yang mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-139, ayat itu mengatakan, ini adalah doa dari Raja Daud, ayat 23, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, biarlah Allah yang tahu kita munafik atau tidak. Demikian, terima kasih.